Limbah domestik atau hasil pembuangan oleh manusia masih menjadi penyebab utama pencemaran air Sungai Musi dan anak Sungai Musi. Salah satunya adalah sampah plastik, seperti yang terlihat pada aliran anak sungai Sekanak ini. Masih banyaknya tumpukan sampah yang menggenang di permukaan air. Selain menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, air yang tercemar ini pun menjadi tidak layak konsumsi bagi masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang memantau kualitas air sungai dan anak Sungai Musi Palembang dengan indeks pencemaran berada di status cemar sedang. Pemantauan ini dilakukan di 9 anak Sungai Musi, diantaranya Sungai Buah, Sungai Bendung, Sungai Aur, Sungai Kedukan, Sungai Sekanak, Sungai Ogan, Sungai Keramasan, Sungai Lambai Daro, dan Sungai Seriguna. Kalau air limbah domestik itu kan bisa dari pemukiman, bisa dari usaha kegiatan yang kategorinya air limbah domestik seperti itu. Dan juga mungkin kalau ada juga mungkin dari sampah-sampah juga yang masuk ke daerah anak-anak sungai ya kalau di sana. Pemerintah Kota Palembang terus bergotong royong dan menyosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha bagaimana cara mengelola limbah pembuangan kepada badan penerima agar memenuhi baku mutu lingkungan. Himbauan ini menjadi fokus pemerintah Kota Palembang dalam menjaga kebersihan lingkungan dan normalisasi fungsi sungai dan saluran air. Tim Liputan Kompas TV. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani, NIM 120250098, Prodi Teknik Lingkungan, TPB 47, Institut Teknologi Sumatera. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu kalian gimana sih cara mengolah limbah rumah tangga itu. Nah, apa sih limbah rumah tangga itu? Limbah rumah tangga adalah hasil buangan atau bahan sisa yang sudah tidak digunakan lagi dari hasil kegiatan manusia dalam skala rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga ini berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah bekas industri rumah tangga, dan masih banyak lagi. Tujuan dari pengolahan limbah rumah tangga ini yaitu agar kita menghindari dari pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan masyarakat di sekitar. Nah, sekarang aku bakal ngasih tahu apa aja sih kasus yang disebabkan oleh limbah rumah tangga ini untuk Indonesia. Contohnya, Wakil Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Ali Maulana pada Kamis 13 September 2018 mengatakan bahwa 61% sungai di Jakarta masuk dalam kategori cemar berat pada tahun 2017. Kemudian angka ini meningkat pesat sebab pada tahun 2014 hanya 32% sungai yang mengalami pencemaran berat. Sementara itu, sungai yang masuk kategori cemar ringan dan sedang tahun 2017 sebanyak 12% dan 17%. Dan khusus Sungai Ciliwung, Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia menyebutkan bahwa kualitas air Sungai Ciliwung yang mengalir di Jakarta tahun 2016 itu masuk ke dalam kategori cemar berat berdasarkan perhitungan di 24 titik sampling. Kemudian, data BPS ini pada tahun 2014 dan 2015 pun menunjukkan kualitas air Sungai Ciliwung tak berubah menurut penghitungan di 14 titik sampling. Setiap rumah memproduksi limbah rumah tangga setiap harinya. Mau tahu seberapa banyak? Limbah rumah tangga yang dihasilkan pada setiap orang pada setiap harinya yaitu 0,7 kg. Ini dibuktikan berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK pada tahun 2017, di mana perharinya setiap orang hanya menghasilkan 0,7 kg sampah. Kemudian, limbah rumah tangga ini terdiri dari limbah padat, limbah cair, dan limbah elektronik. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu kalian gimana sih cara meminimalisasi limbah rumah tangga. Yang pertama itu, kita dapat mengurangi pemakaian energi listrik, kemudian kita mengurangi pemakaian pendingin ruangan, kita juga dapat meninggalkan kantong plastik,
lebih baik kita membawa tote bag sendiri dari rumah saat kita mau berbelanja atau membeli sesuatu. Kemudian kita dapat mengolah sampah organik menjadi kompos. Kita dapat mendaur ulang sampah atau limbah yang sudah tidak terpakai. Kemudian kita batasi pemakaian deterjen untuk mengurangi limbah zat cair, dan kita dapat menanam tanaman air di selokan. Nah, di sini aku mau ngasih tahu kalian gimana sih cara pengelolaan limbah padatan rumah tangga. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau pengelolaan limbah padat rumah tangga dengan cara dibakar maupun landfill saat ini sudah tidak optimal, karena ketersediaan lahan tempat pemrosesan akhir atau TPA sudah kritis. Ditambah lagi, untuk mencari alternatif TPA baru akan sulit, apalagi untuk di kota besar. Nah, di sini kita ada teknologi biodrying yaitu merupakan pengelolaan limbah padat dengan sistem desentralisasi, yang dimana limbah padat akan mengalami biokonversi mekanikal biologikal. Kemudian, pada praktiknya, reaktor biodrying ini memproses limbah padat dengan kadar air tinggi yang sudah dicacah dan menghasilkan output limbah padat kering sebagai bahan bakar pengganti batu bara. Nah, panas yang dihasilkan dari proses dekomposisi aerobik senyawa organik dikombinasikan dengan udara berlebih yang berfungsi untuk mengeringkan limbah padat. Nah, jadi biodrying adalah salah satu pengelolaan limbah padat yang optimal saat ini. Karena kan teknologi biodrying ini menggunakan sistem desentralisasi, yang dimana sistem tersebut adalah salah satu sistem yang optimal pada saat ini untuk pengolahan limbah padatan rumah tangga. Nah, jadi kalian udah tahu kan gimana cara meminimalisasi limbah rumah tangga atau untuk pengolahan limbah rumah tangga. Jangan lupa diterapin, karena satu gerakan kebaikan yang kalian mulai akan membawa dampak baik untuk ke depan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.